Pembibitan lele pertama di NTT dikembangkan kelompok tani Nusa Indah Oetona, Kelurahan Bakunase, Kota Kupang. Hasil pembibitan lele merupakan usaha masyarakat Oetona dengan dibantu pihak pemerintah setempat. Menurut Lurah Bakunase, Rince Kase, bantuan bagi masyarakat untuk budidaya ikan air tawar mencapai 300 juta rupiah. Sementara untuk bibit lele, pemerintah memberikan bantuan 60 juta. Ini di sini untuk pemberdayaan itu ada dari pemerintah kota, ada dari anggur merah, dan ini sekarang dari Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. Nah, itu khusus untuk budidaya ikan air tawar. Itu dari Perikanan Kota Kupang. Sedangkan anggur merah itu bervariasi. Bervariasi itu ada juga budidaya ikan lele, tetapi juga kepada perempuan usaha kecil. Perempuan usaha kecil yang itu usahanya bervariasi. Kemudian dari pemerintah kota itu untuk yang tahap pertama itu 300 juta itu sudah diteruskan ke masyarakat. Hasil usaha bibit lele ini didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki minat memelihara ikan lele. Untuk mengembangkan usaha bibit lele ini, masyarakat mendatangkan tenaga teknis dari Sukabumi, Jawa Timur. Kendati ongkos tenaga ahli cukup besar, warga nekat melakukan usaha ini demi kesejahteraan keluarga. Sipri, orang muda lintas agama yang tergabung dalam komunitas Peacemaker Kupang ini serius mendiskusikan masalah yang ada di tanah air. Mereka dipersatukan dalam suasana damai untuk membangun kebersamaan tanpa perbedaan. Pelopor kegiatan Kompak Farid Francis mengaku kegiatan ini bisa bermanfaat bagi adanya perdamaian di bumi Indonesia. Bagi Farid Francis mengaku untuk mengubah masyarakat, setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat biasa harus mengubah diri lebih dahulu baru menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana orang-orang yang selama ini melayani kepada umat itu mau merubah lebih dulu dirinya, ya, baru bisa merubah orang lain. Itu bukan mau merubah orang lain untuk ikut dirinya yang sebenarnya tidak benar. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh pendeta. Dengan adanya teladan baik, yang baik dapat menjadi acuan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Sipriato KF. Buku gereja lintas agama yang dibedah beberapa dosen maupun perwakilan gereja ini memberikan penyegaran iman bagi pengikut agama besar di dunia, khususnya agama Kristen, agar bertindak sesuai dengan ajaran agama yang benar. Seiring adanya kesalahpahaman agama menyebabkan banyak pengikutnya bertikai dalam kebersamaan sehari-hari. Menurut dosen filsafat Unwira Kupang, Dr. Norbert Cegalus, hadirnya agama Kristen tidak seharusnya menyudutkan agama lain agar tidak terjadi konflik horizontal di Indonesia. Agama yang ditafsirkan secara keliru menyebabkan pertikaian berdarah di beberapa daerah, tidak terkecuali di NTT. Agama, tapi kita mesti melihat orang dari agama lain itu sebagai saudara. Karena itu dari perspektif Kristen, saya menawarkan satu solusi, yaitu gereja itu ada di agama-agama lain. Kalau gereja ada di agama lain, berarti kita tidak perlu mentobatkan orang dari agama lain untuk datang menjadi agama Kristen. Kita sekarang perlu mencintai mereka. Dan kalau kita mencintai mereka, mereka akan balas mencintai kita. Kehidupan bersama di Indonesia menjadi rukun. Energi dan waktu yang ada bisa kita pakai untuk membangun Indonesia lebih baik. Itu latar belakang. Dengan hadirnya buku agama lintas gereja, pembaca disadarkan untuk bertindak sewajarnya sesuai agama yang diyakini. Sipriato KFB TV. Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang memastikan diangkatnya orang kudus terbaru yakni Mendiang Yohanes Paulus II yang meninggal tahun 2005 lalu menjadi hari terpenting bagi orang Katolik di Timor. Uskup Petrus Turang mempersembahkan sebuah kapela yang diberi nama Kapela Santo Yohanes Paulus II di Bukit Oibelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Menurut Uskup Turang, kapela ini hanya diabadikan khusus bagi orang berpengaruh di dunia ini. Kecuali titik yang paling utama ini yang kapela utama yang akan kita pastikan kepada Yohanes Paulus II. Jadi ini kapela utama Yohanes Paulus II yang menurut rencana dalam gereja Katolik, begitu yang diumumkan oleh Sri Paulus. Nanti pada hari Minggu Kerahiman, hari Minggu sesudah Paskah tahun 2014, dia akan dinyatakan kudus bersama dengan Paulus Yohanes II.
Kapela yang sementara dibangun ini rencananya diresmikan tanggal 25 November bertepatan dengan diangkatnya Yohanes Paulus II sebagai orang kudus. Tempat ziarah ini sekaligus menjadikan Yohanes Paulus II sebagai pelindung dan pendoa bagi umat yang membutuhkan ketenangan batin. Sipri Atok, AFB TV melaporkan. Puluhan buruh bangunan sibuk membereskan pembangunan Taman Doa Oebelo ini tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya seperti yang terjadi dengan pembangunan gedung mewah lainnya. Mereka kerja sukarela untuk membangun Taman Doa yang digunakan sebagai tempat ziarah semua umat ini. Menurut salah satu buruh bangunan bagian pengecetan, Paulus Nule, mereka tidak dibayar karena bekerja untuk pembangunan gereja yang merupakan milik mereka. Untuk Bapak kerja apa sih Pak? Cet. Oh, cet. Pokoknya oker semua. Cet semua. Pembayarannya bagaimana honor? Ini dan bos jadi hanya kerja untuk gereja jadi kita jadi Kerja gratis. ya hanya kita tuh Hanya untuk tanggung makan saja. ya Sampai berapa lama? Sampai selesai semuanya? 2 bulan lebih. Pokoknya Paulus Nule mengaku lebih dari 60 orang yang bekerja di Taman Doa Oebelo datang dari berbagai latar belakang. Sebagian berasal dari Pulau Jawa yang beragama Muslim, sementara ada beberapa lagi beragama Kristen dan beberapa aliran agama lain. Sipri Atok, AFB TV melaporkan.